apapun sifatnya, baik masalah itu kecil ataupun besar, ya semuanya diikuti dengan sabar, yaitu menerima dulu itu sebagai keputusan dari Allah. Baik itu adalah sebuah nikmat ataupun sebuah cobaan yang kita anggap sesuatu yang kita tidak senangi. Karena enggak mungkin terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, Allah tidak pernah menetapkan sebuah hukum kecuali Allah ingin hukum itu diterima. Walaupun kita tidak suka, apapun sifatnya, gangguan orang, orang utang tidak bayar, orang mencaci maki, hilangnya harta, bangkrutnya harta, hilangnya orang yang kita cintai, semua itu adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan kepada hambanya yang dia inginkan, dan disitulah Allah menguji hambanya, dia sabar atau tidak. Beberapa dalil atau banyak dalil, juga contoh-contoh tentang masalah sabar ini. Yang pertama diangkat oleh penulis ini adalah firman Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah dalam surah Al-Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ka'ayyim min nabiyyin قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Dan betapa banyak nabi yang bersama mereka berperang sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jadi kita ambil potongan akhir ayat ini, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Berarti Allah menciptakan cobaan agar hambanya sabar, menerima itu sebagai keputusan dari Allah, kemudian dia ikhtiar cari jalan keluar. Tentu tidak akan ada makna dan garam kehidupan kita, maksudnya kayak makanan itu ada garamnya. Tidak akan ada kenikmatannya kalau tidak ada cobaannya. Kalau semua mulus-mulus saja tidak enak. Misal teman-teman sekolah dari SD sampai kuliah nggak pernah ada ujian, nggak cocok juga. Karena kita tidak pernah tahu kualitas kita seperti apa. Cobaan yang datang itu akan menunjukkan kualitas kita. Disitulah juga kita akan mengupgrade, meningkatkan kualitas skill kita, ya, potensi yang ada dalam diri kita. Cobaan itu akan memaksa itu. Dengan kita sakit, kita coba ikhtiar untuk berobat, kita coba untuk ikhtiar bisa merasakan juga kurangnya tidur. Mungkin dengan puasa kita bisa sabar dengan kurangnya makan dan minum. Mungkin segala macam. Itu adalah ilmu, pengetahuan yang seharusnya kita anggap sebagai sesuatu yang positif. Jadi keliru kalau orang yang menganggap cobaan itu adalah sesuatu yang berat bagi dia, atau dia membesar-besarkannya. Ada orang kadang-kadang kalau ngobrol sama kita masalahnya kecil, hanya mungkin karena sakit sedikit. Saya pernah ketemu dengan seorang yang sudah tua. Kemudian dia datang mengeluh sama saya, Ustaz, saya datang ke Jakarta karena saya mau berobat. Saya ada diabetes begini begitu, masalahnya ini, seperti sesuatu yang sudah sangat besar. Karena saya lihat orang ini datang dari Jawa ke Jakarta, duduk makan, hadir di pengajian, jalan enak, bisa bernafas. Salah satu cobaannya hanya karena ada diabetesnya, dan itu bisa setiap saat Allah sembuhkan. Kemudian dokter mengatakan Anda sudah sembuh, selesai. Dan dalam prosesnya pun ada dokter dia bisa konsultasi, ada obat bisa meredam diabetesnya dan segala macam hal. Lalu kenapa harus dengan keluh kesah ini? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan nikmat supaya disyukuri, memberikan cobaan supaya disabari. Jadi tingkat sabar dalam cobaan seperti tingkat syukur dalam nikmat. Sekali lagi, tingkat sabar dalam cobaan artinya kita harus betul-betul bersabar itu sebagaimana kita harus bersyukur dalam nikmat. Kita tahu kalau kita bersyukur, kita akan ditambahkan nikmat. Kalau kita bersabar, kita akan diberikan ketenangan dan jalan keluar. Itu pasti. Tidak ada solusi yang lain. Tidak ada opsi yang lain. Mirip orang lapar, makan solusinya. Orang ngantuk, tidur solusinya. Ini orang cobaan, sabar solusi. Sebagaimana nikmat, syukur. Itu solusi. Tidak usah ciri yang lain. Karena ini Allah SWT yang telah memandu kita untuk ke situ. Allah berfirman betapa banyak nabi. Bisa makna, kata ulama tafsir, seluruh nabi yang Allah sudah utus. Kecuali sebagian kecil. Karena memang ada sebuah hadis Bukhari menjelaskan nanti akan datang nabi pada hari kiamat, tapi enggak disebutkan namanya, yang tidak punya pengikut satupun. Mungkin memang tidak ada yang beriman. Allahu alam siapa nabi itu. Karena dari 124 ribu nabi dan diantaranya 313 rasul, itu yang wajib kita imani, 25 nabi dan rasul. Masih banyak yang kita belum tahu. Nabi Muhammad SAW saja Allah mengatakan masih ada di antara nabi-nabi yang ada nabi yang kami ceritakan kepada Muhammad, ada yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi memang hampir semua nabi-nabi bersama mereka berperang sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Untuk berperang itu bukan hal yang gampang. Keluar, bawa senjata, berhadapan dengan musuh. Kalau kita tidak pernah memulai pengorbanan kecil, kemudian mau diminta pengorbanan besar, mustahil terjadi. Nah, para sahabat dilatih oleh Nabi SAW untuk biasa berkorban.
ya, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban perasaan, segala macam hal seperti itulah. Nah, di sini dikatakan nabi-nabi itu yang ikut bersama mereka berperang adalah orang-orang yang bertakwa. Memang sudah sampai pada tingkat dia mengenal Tuhannya dan ingin mengejar janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Di sini makna yang paling dekatnya adalah bencana dalam jihad. Karena di sini Allah menyebutkan di potongan awal ayat adalah perang. Jadi kayak misalnya tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan, itu kan kepikiran gitu kan. Orang biasa pergi haji umroh saja tidak pernah lepas handphonenya, hubungi kerjaan ini, kerjaan itu. Ini jihad bisa terputus kontak gitu kan. Bisa kembali, bisa enggak. Iya kalau langsung masuk medan perang lalu ditebas lehernya mati. Kalau dipotong dulu tangannya, dicungkil matanya, kan segala macam banyak hal yang bisa terjadi gitu kan. Ya seperti Asim radhiyallahu anhu, insyaallah nanti kita akan bahas hari Sabtu nanti tablik akbarnya. Bagaimana beliau dibunuh oleh musuh dan berusaha untuk diambil batok kepalanya, gitu kan. Dipotong untuk diberikan kepada tokoh-tokoh Mekah, gitu kan, supaya ditebus, ya supaya dibayar. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang menghadapi masalah-masalah seperti itu. Tapi karena mereka nanti di closing hadisnya, penutupan ayatnya dijelaskan mereka sabar, maka mereka tidak lemah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Yang puncaknya adalah jihad. Setelahnya adalah semua bencana di jalan Allah. Bencana dalam menuntut ilmu, ya, mungkin godaan orang, dihina segala macam, ditolak ilmunya, apalah. Mungkin dalam perdagangan gagal usahanya, mungkin dalam rumah tangga dia harus nasihatin pasangannya, mungkin anak-anaknya dia bersabar dalam memperbaiki mereka. Ini semua adalah bencana di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kita disuruh bisa melaluinya. Tantangan hidup itu untuk dihadapi, bukan dihindari. Percuma. Kalau untuk menghindari percuma. Akan ada tantangan yang lain Allah berikan. Tapi kalau yang benar adalah kalau ada tantangan depan mata, hadapi. Kita hadapi dan senjata terkuat adalah sabar. Terima dulu itu takdir Allah. Kemudian kita ikhtiar cari jalan keluarnya. Seperti itulah. Dan tidak juga lesu dan tidak pernah menyerah kepada musuh. Dia tidak pernah menyerah kepada syaitan, manusia dan jin yang berusaha melemahkan iman, menggoyahkan, ya. Tidak ada sama sekali. Dan orang-orang beriman selalu kokoh menerima keputusan Allah SWT. Sebagaimana dia nikmat bersyukur dengan nikmatnya makanan, minuman. Sehingga dia juga merasa nikmat dengan kesabaran yang Allah berikan pada saat musibah sedang datang. Gitu kan.